Mungkin kita semua telah menyaksikan bagaimana kericuhan pada kegiatan job fair di Cikarang, Bekasi. Coba lihat, saya mau tayangkan video yang saya ambil dari media sosial, pendek-pendek saja. Ini video yang pertama, bagaimana ramainya yang mengikuti job fair di Cikarang tersebut. Rasanya jumlahnya, waduh, membludak sekali. Coba lihat ini. Oke, itu video pertama, dan ini video yang kedua. Bagaimana job fair tersebut menjadi ricuh dan terjadi baku hantam. Coba kita lihat video berikut ini. Nah, inilah realita yang terjadi sesungguhnya di negara kita. Realita bagaimana buruknya sekarang kondisi di tengah masyarakat kita. Pemerintah selalu mengelak dan selalu mengelak dan mengklaim diri berhasil sukses akan membawa Indonesia jaya raya menjadi negara paling kuat, negara paling besar. Faktanya, Indonesia adalah negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Indonesia adalah negara dengan tingkat korupsi paling tinggi. Indonesia sekarang sedang menghadapi badai PHK di mana-mana. Indonesia sedang mengalami pelambatan ekonomi. Indonesia sedang mengalami bagaimana pengusaha-pengusaha menjerit. Dan job fair yang terjadi di Cikarang, Bekasi ini bukan hanya yang pertama. Di beberapa tempat daerah lain pernah melakukan job fair dan semuanya jumlahnya membludak. Antriannya sangat besar, melebihi jumlah lapangan kerja. Apa yang terjadi dengan bangsa kita? Ini pertanyaan besar. Sebaiknya pemerintah jangan menutupi kegagalan pemerintah saat ini yang tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kampanye politik Prabowo Gibran 2024 menyatakan akan menciptakan 19 juta lapangan kerja. Sungguh sebuah hasrat keinginan yang sangat tinggi. Angan-angan yang tinggi, impian yang tinggi. Tetapi sampai sekarang pemerintahan Prabowo Gibran tidak terlihat akan mampu mewujudkan itu. Pemerintahan ini hanya sibuk sekarang, sudah 7 bulan masih sibuk bulan madu dengan kemenangan Pilpres. Masih sibuk dengan bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kekuasaan. Bahkan karena saking sulitnya bagi-bagi, semua terhambat. Bahkan RUPS, BUMN ditunda hanya karena persoalan bagi-bagi. Nggak ada alasan lain. Saya meyakini ini persoalan bagi-bagi saja. Bukan persoalan. Kalau ini Indonesia memang mau maju, harusnya RUPS BUMN itu segera dilaksanakan agar akselerasi pekerjaannya menjadi lancar. Nah, sekarang kembali ke soal job fair di Bekasi, Cikarang yang sampai terjadi baku hantam. Ini adalah potret nyata Indonesia yang sesungguhnya. Itu bukan hanya Bekasi. Itu adalah potret nyata betapa tingginya sekarang pengangguran di seluruh Indonesia. World Bank, Bank Dunia menyatakan tingkat kemiskinan di Indonesia itu 60% lebih. Saya percaya itu. Saya percaya bahwa orang miskin di Indonesia ini lebih daripada 60%. Karena masih banyak lapangan kerja yang serabutan diadopsi oleh pemerintah sebagai lapangan kerja resmi. Kerja serabutan, yang penting orang punya kegiatan dianggap sudah bekerja. Harusnya kan tidak begitu konsep berbangsa dan bernegara tentang lapangan kerja. Tukang ojek pun dianggap sebagai lapangan kerja, padahal itu bukan lapangan kerja. Tidak akan ada yang mau jadi tukang ojek kalau ada lapangan kerja resmi yang dia dapat. Tidak akan ada orang yang mau jadi pembantu rumah tangga kalau ada lapangan kerja resmi yang didapat. Dan semua itu tidak akan terjadi kalau pendidikan di negara kita itu baik. Standar pendidikan kita baik. Dan semua itu tidak terjadi di negara kita. Pemerintah malah sibuk memelihara kemiskinan supaya mudah dieksploitasi suaranya saat pemilu. Kalau ada yang menyatakan bahwa Indonesia dalam survei Harvard menyatakan penelitian Harvard Indonesia negara paling bahagia, ya betul. Mengapa paling bahagia? Orang miskinnya sudah sangat bahagia dapat bansos. Orang kayanya sangat bahagia bisa mengatur kekuasaan. Kekuasaan penguasa sangat bahagia karena bisa korupsi dengan hukuman yang ringan. Apa nggak bahagia banget kita di negara ini? Bahagia, orang miskinnya bahagia, orang kayanya bahagia, penguasanya bahagia. Karena standar intelektualisme di kita sudah semakin rendah, standar moral kita semakin rendah. Dan soal job fair itu adalah realita. Saya berharap pemerintahan Prabowo Subianto segera melakukan terobosan-terobosan baru
untuk menciptakan lapangan kerja. Jangan urus negara ini seperti mengurus dompet sendiri. Ini adalah milik bersama. Saya melihat tidak ada kerangka jelas dari pemerintah ini untuk mengurus negara kita ini. Sebetulnya kita mau kemana? Kita mau apa? Saya belum menemukan itu. Pemerintah ini sekarang masih hanya sibuk bulan madu dengan kemenangannya, sibuk bulan madu berbagi-bagi jabatan kekuasaan kepada kroni-kroni, teman-teman, sahabat, dan lingkungan. Rakyat apa yang didapat? Tidak ada.